Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat anu goya sekalian di rumah, jumpa lagi bersama saya, sahabat Yusuf Rahman. Tentunya semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa baik-baik saja, amin. Baiklah, sahabat anu goya sekalian di rumah, inilah program podcast dari Anu Goya TV. Inilah program podcast untuk yang pertama kali. Mengingat sebelumnya belum pernah ada, belum pernah kami merilis program podcast Madani. Jadi inilah program podcast untuk yang pertama kali di Anu Goya TV. Jadi kami mengimbau sekali lagi bagi sahabat-sahabat Anu Goya sekalian rumah yang belum subscribe, yang belum berlangganan Anu Goya TV, silakan berlangganan sekarang biar lebih update tentang info-info dan video-video terbaru dari kami Anu Goya TV begitu. Sahabat Anu Goya sekalian di rumah, baru-baru ini Anu Goya TV sudah merilis sebuah film pendek yang berjudul Eman, di mana film ini diproduksi oleh Biro Informasi dan Dokumentasi Pondok Pesantren Anu Goya. Nah, penasaran bagaimana videonya? Mari kita lihat cuplikan videonya. Ano mak, gula transfer BC, gula minta tolong, kebalaki ka Sulaiman, gula transfer ke Sulaiman, robagi ka kanya mo ini. Di kalangan siswa itu, mereka itu putus sekolah disebabkan bebasnya mereka itu dari pantauan orang tua. Pocong tarik di sana orang, boneka tarik dan sembilan dong. Ada yang pocongnya di bidang jenggot, nggak tarik di sana orang jong apa pesan studi anu buat. Kepentingan PC buat anak gimana dia? Kesu mikir aku. Sahabat Anu Goya sekalian di rumah, dalam kesempatan kali ini saya sengaja menghadirkan sosok penting dalam pembuatan film ini, yaitu Cak Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan agak sedikit sibuk lah. Iya. Ibu film mungkin ya. Selain film juga ada aktivitas kepesantrenan yang lain. Nah, iya. Perlu kami sampaikan begitu ya, Cak Abdurrahman Wahid ini adalah sutradara dari film Eman ini. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Cak tentang dua patah lah untuk film ini film pertama? Ya, untuk film ini yang pertama ya, kami pribadi itu sangat bersyukur bisa meriliskan film pendek, karena ada yang mengatakan itu Kak, kalau media pesantren itu sukses kalau sudah buat film gitu kan. Iya. Jadi ini adalah bentuk syukur bagi kami khususnya tim Infoku membuat atau menciptakan karya film pada tahun ini ya, dan film ini juga merupakan sudah film yang kedua dari Infoku. Iya. Dengar-dengar film ini Eman ini sengaja dipersembahkan khusus untuk memperingati Hari Ibu katanya, begitu ya Cak? Iya. Ya, bagaimana lantas kok bisa mengangkat cerita seperti ini untuk spesial Hari Ibu? Ya, sebenarnya film ini berangkat dari realitas sosial yang terjadi pada saat ini, khususnya di ruang lingkup masyarakat Madura, bahwa kebanyakan itu ya peran seorang ibu itu digantikan seorang nenek, sehingga itu membuat psikologinya anak merasa bahwa dia kekurangan kasih sayang dari orang tua aslinya. Gitu. Ya begitu ya. Terutama ibu begitu ya, karena sosok ibu yang begitu dekat dengan anak ibu yang begitu dekat gitu ya. Ya, tapi perannya digantikan oleh seorang nenek begitu. Sehingga film ini ya dipersembahkan untuk Hari Ibu sekaligus mengkritik seorang ibu gitu. Iya bisa. Lalu tentang proses pengambilan videonya, step by stepnya mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Anu Goya sekalian. Untuk step by stepnya itu kita melaksanakan syutingnya. Ya sebelumnya memang produksinya itu melalui tahap pembuatan naskah. Dari pembuatan naskah terus penyuntingan naskah itu sekitar 1 mingguan.
penulisan naskah anggaplah. Setelah itu kita melakukan wawancara kepada beberapa aktor, anggaplah pencarian aktor itu ya mungkin 3 hari, cuma dilanjut dengan penyuntingan itu sekitar 4 harian. Berarti 2 minggu sudah tak dari proses awal pembuatan naskah terus ke penyuntingan gitu. Menghabiskan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Selanjutnya untuk tahap editing itu juga ya agak sampai 1 minggu, tapi anggaplah 1 minggu begitu. Iya. Bisa dikatakan 1 bulan kurang seminggu lah. Ya, 1 bulan 1 minggu. Lalu bagaimana tanggapannya tentang aktor yang sudah bermain dalam film ini? Ya, pertama sih pastinya dari tahap penyeleksian ya. Sebenarnya rekomendasi dari para masyayikh pondok pesantren Nokoya itu minum dulu. Iya. Itu makanya minum enggak. Sebenarnya ya rekomendasi dari para masyayikh, khususnya masyayikh yang aktif dalam dunia seperti itu tak harus mengambil aktor-aktor dari anak-anak sanggar yang ada di pondok pesantren Nokoya begitu. Tetapi melihat bahwa film ini juga ada emosional antara aktor dan aktor yang lain, itu membutuhkan chemistry yang lebih baik. Takutnya dari anak sanggar itu takut antara dia dan orang tuanya itu tidak sinkron gitu. Oh iya benar. Sehingga yang memilih aktor ini lagi takutnya juga yang kedua itu anak-anak sanggar ini tidak bisa silat. Kami sudah menjadi beberapa ya tidak kunjung menemukan, sudah untuk menemukan antara anak yang chemistry-nya bagus dengan anak sanggar yang chemistry-nya bagus dengan orang tuanya, dan juga anak sanggar yang bisa silat. Iya. Sehingga kami memutuskan untuk menjadi anak silat yang biasa main drama gitu. Iya, yang juga chemistry-nya dengan orang tua juga nyatu. Iya, tidak nyatu. Ya akhirnya kami menemukan saudara Mukid. Iya. Susah nggak untuk menjaring yang semacam itu, susah nggak? Susah tak? Kesulitannya di mana? Kesulitannya itu kami itu kan anggaplah tidak kenal semua kepada Sendriana Bangja. Bahkan sampai ke karakternya itu kan sulit. Kami menyeleksi dari beberapa pementasan, biasanya kan ada dokumentasi di sini kan. Oh ini aktornya gimana, oh ini perannya gimana saat main drama gitu. Nah kami menyeleksi di situ. Ternyata ya kami menemukan ini anak silat, dia juga chemistry-nya bagus dengan orang tuanya gitu. Dan juga ya pas banget gitu. Iya, alhamdulillah bisa lah gitu ya. Alhamdulillah bisa ya. Syukur yang bagi kami itu ketika dia berdialog langsung dengan orang tuanya juga membawa emosinya gitu. Oh iya, berarti saudara Mukil ini sama itu memang orang tua asli memang. Iya, orang tua asli. Iya, bahkan sama nenek-neneknya itu. Asli ya, iya. Sebab ini tidak ada kamuflase ya untuk perang gitu ya. Itu perang tidak ada kamuflase. Iya, alhamdulillah. Cuma di dalam menggunakan. Iya. Iya. Ya semoga mungkin tidak seperti itu ya orang tua gitu. Lalu banyak yang bilang bahwa di akhir penutup film ini katanya ada yang menggantung begitu ya. Iya. Gimana tanggapan sebagai sutradara gitu? Sebenarnya yang pertama itu film ini itu dibuat, ini yang banyak komenan ya, yang banyak komen dari netizen itu bahwasanya ini kok film pesantren kok berkelahi gitu kan. Ini kok Nokoya kok berkelahi gitu. Ini mana tata keramanya gitu kan. Itu yang perlu digaris bawahi pertama kali. Film ini ya berkelahi karena latar belakang dari film ini bukan pesantren gitu kan. Film ini berlatar belakangkan bukan pesantren. Itu yang menjadi garis bawah yang paling tebal gitu kan. Pakai stabilo gitu. Bahwasanya film ini bukan berlatar belakang pesantren, tapi berlatar belakang kehidupan masyarakat yang terjadi pada saat ini gitu. Kenapa dibuat menggantung? Iya, banyak yang menanyakan kenapa kok alurnya menggantung? Tak jelas ini filmnya. Iya, benar. Ya memang ini dari naskahnya memang seperti itu ya, dibuat sengaja untuk menggantung. Karena yang pertama itu kita belum tahu sebenarnya yang benar itu siapa, anak apa ibu gitu. Nah, yang pertama, seorang anak itu beranggapan bahwa orang tuanya salah. Kenapa? Dia pergi dari kampung halamannya dan meninggalkannya sendirian hanya dengan seorang nenek. Dia merasa itu kekurangan kasih sayang. Dia minta bahwa orang tuanya salah. Sedangkan orang tuanya itu beranggapan bahwa dirinya benar. Dia mencari nafkah sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya. Akhirnya kami tidak menemukan jawaban di akhirnya, hingga film itu dibuat berpikir kepada masyarakat.
kami bergantung untuk masyarakat berpikir siapa yang paling benar antara anak dan orang tua gitu. Jadi kalau yang banyak menganggap bahwa film ini menggantung, ini adalah ramuan khusus. Sama khusus Iya. untuk juga ya bukan juga kita yang berpikir tapi penonton juga ikut berpikir. Iya, benar. Jadi nikmati ya. Sama ya. Iya begitu. Lalu Cak, apa yang pertama kali ya awal-awal yang harus dibuat matang untuk penggarapan film ini coba? Naskah ya. Naskah artinya ya. Ya. Kesulitan dalam naskah itu gimana? Ya kita pertama yang menyusun alur dan kedua membuat dialog yang dialognya itu membangun emosional. Itu yang paling sulit ya. Juga konsep video ini mau digimanakan gitu. Film ini mau digimanakan settingnya. Ada yang juga menanyakan Cak, bahwa loh kok SMA anak kok gini? Kok SMA anak ini ada SMA anak kok berkelahi? Kayak film Dilan gitu. Ya kembali tadi yang kembali kepada yang tadi itu bahwa kita hanya mengambil background SMA Anokoya. Settingan itu di SMA Anokoya, tetapi itu anggap bukan SMA Anokoya gitu. Itu beratar belakangkan masyarakat luar. Berarti itu otomatis SMA luar bukan SMA Anokoya. Iya. Tapi kan tidak ada embel-embel SMA masuk ke video kan? Tidak ada. Ini anggap bukan main di Anokoya gitu. Iya benar. Ini kan juga merupakan kritik dari Anokoya untuk masyarakat gitu. Oh iya. Jadi enak loh ini. Menurut saya filmnya mengandung ramuan khusus begitu ya untuk dari Anokoya untuk bisa apa ya? Mendidik masyarakat gitu ya. Ramuan pahit tapi untuk menyembuhkan. Iya benar. Aduh, terus pesan apa yang berusaha ditonjolkan dari film ini agar film ini bisa dinikmati begitu? Pesan yang pertama itu bagaimana hubungan antara orang tua dan anak itu harus baik dari kecil sampai dia menjadi seorang remaja. Karena memang pada saat remaja itu biasanya psikologi remaja itu mudah labil, maksudnya labil gitu mudah berubah-ubah gitu sehingga harus ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak gitu. Kalau sampai itu ya terjadi seperti di film ini itu bahaya. Mereka mengklaim bahwa dirinya paling benar gitu. Berarti kalau berarti kekurangan kasih sayang bisa kena ke penyakit psikis begitu ya? Iya ada, sangat. Karena kebutuhan dalam psikologi itu menurut psikologi humanistik itu ya kebutuhan yang pertama kali itu memang kasih sayang dalam piramida kebutuhan itu. Apalagi ibu gitu. Apalagi ibu. Yang terakhir mungkin sahabat Anokoya ingin tahu paparan langsung dari sutradara gitu ya tentang isi kandungan pelajaran apa yang bisa kita petik dari film ini gitu. Berarti saya step by step begitu. Iya. Dari ini gitu ya. Iya nggak apa. Yang pertama itu kan stepnya di sekolah gitu. Ini juga behind the scene ya, behind the scene. Iya. Yang pertama itu stepnya di sekolah menjelaskan bahwa kita sedang menciptakan karakter seorang anak di masyarakat yang nakal. Jadi beranggapan bahwa para penonton ini kok langsung berkelahi gitu. Apa sebabnya? Biasanya kan memang begitu di masyarakat. Iya. Di masyarakat yang terjadi berdasar ini di sekolah-sekolah luar itu hanya masalah kecil, hanya masalah sepeda itu bisa langsung pokar atau apa ya? Berkelahi ya. Setidaknya kalau di Madura itu tak pokar gitu. Iya. Sehingga kami menciptakan karakter yang seperti itu langsung berkelahi, artinya menandakan bahwa masalah kecil itu bisa jadi masalah besar kalau di lingkungan Madura, apalagi anak-anak remaja gitu. Sehingga kami menciptakan begitu. Kami syutingnya itu di SMA Anokoya, tapi berlatar belakang SMA luar gitu. Itu prosesnya ya mungkin beberapa ya seberapa hari sudah di SMA Anokoya gitu. Pindah ke step selanjutnya, yaitu step di mana seorang ibu itu menelpon ibunya gitu. Gimana ya? Neneknya si anak ini Ya, gitu ya. Neneknya si anak ditelepon oleh ibunya si anak gitu. Yang ibunya si anak itu berlatar belakang ada di
luar kota, anggaplah di Jakarta kalau di filmnya. Iya, kerja gitu. Iya. Itu di telepon itu juga agak sulit dalam pengambilan fotek ketika itu karena karakter nenek itu sulit ya. Ya sebagai mana yang dikatakan pepatah itu belajar di waktu tua itu sama ya, sama saja mungkin di atas Air. Tidak kunjung bisa gitu sih, tidak bisa. Ya sulit, sangat sulit. Apalagi kami ya juga dari awal komunikasi antara kami dengan pihak aktor nenek itu kurang karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor sama dan juga. Ya. Mengingatkan masyarakat. Iya, itu sulit. Jadi ya kita membangun emosionalnya seorang nenek itu sangat singkat. Kita harus 1 hari cuma begitu. Nah, selanjutnya itu pindah ke step selanjutnya menerangkan bahwa si anak datang dari setelah nenek itu teleponan sama ibunya si anak datang gitu kan. Itu juga bersamaan dengan itu, nah, dengan lokasi yang sama di rumahnya dan di rumahnya seorang nenek itu. Sehingga ya membutuhkan proses ya 1 hari itu pengambilan di situ. Nah, yang sulit bagi kami itu adalah yang membangun karakter emosional dari seorang nenek itu dan ibunya dan ayahnya gitu. Ya itu kesulitannya pada step ini. Selanjutnya kita pindah ke step di mana kami mengambil latar belakang Jakarta, begitu ya. Kami ini yang pertama yang menjadi kesulitan bahwa kami ingin mencari tokoh. Anggaplah kebanyakan masyarakat Madura yang bekerja di Jakarta itu rata-rata kan jaga toko gitu ya. Kami kesulitan mencari tokonya gitu ya, gimana kira-kira yang posisinya pas yang kayaknya ala-ala Jakarta gitu. Ya alhamdulillah akhirnya kami menemukan ya lokasinya juga ada di Bulu Barat. Itu toko apa sudah lupa apa Purnama ya. Ya toko Purnomo Purnama toko Purnama. Alhamdulillah kami setelah melakukan kontak dengan yang pemilik tokonya sudah diizinkan, langsung kami melakukan syuting di sana. Ya selanjutnya juga kami melakukan syuting dialog antara siapa anak dan bukan sama teman-temannya yang di gardu itu. Iya, yang di gardu. Apa gardu istilah bahasa Indonesia-nya? Emang enggak ya? Poskamling. Iya, poskamling. Tidak itu dah. Iya. Iya, macam gazebo gitu ya. Ya, gazebo ya. Macam gazebo. Ya, kami juga ya sebentar cuma karena itu kan ada yang alumni santri, yang duanya itu memang santri aktif pondok pesantren apa ya. Jadi komunikasinya gampang. Jadi maklum jika Aki Faizi mengatakan bahwa setiap di film ini yang paling bagus ini yang di gardu gitu kan. Iya. Karena memang gampang gitu komunikasinya kami dengan santrinya gitu. Memang biasa di pondok. Ya bisa di pondok juga biasa. Dan mulia kemarin itu sudah biasa. Iya. Itu sebentar memang pengambilannya karena mudah begitu. Tidak ada kesulitan hanya itu kan melakukannya di pinggir jalan raya sehingga banyak bising sehingga agak ya harus menemukan titik waktu yang pas gitu ya. Itu yang cuma yang sulit ya. Begitu ya. Selanjutnya juga kita pindah ke scene di mana orang tuanya kan sudah datang gitu ya. Dari luar kota. Ya dari luar kota di Jakarta gitu. Datang tiba-tiba anak juga datang, disitulah dimulai ya percekcokan antara keduanya, mengklaim bahwa ya mereka lah yang lebih benar gitu, yang kata sang anak itu saya yang lebih benar, kata orangnya juga dia yang lebih benar gitu. Nah sehingga memutuskan bahwa mereka itu istikharah ketika ya lanjut dengan kemalam harinya itu ya. Di step selanjutnya bahwa orang tuanya istikharah mengambil keputusan untuk gimana ya menyampaikan permasalahan ini kepada sosok kiai kampung gitu. Anggaplah kalau di Madura itu kiai kampung itu setara dengan psikolog kalau di dia bisa memberikan meskipun anggaplah pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi dia mampu memberikan asupan gizi yang luar biasa. Itulah hebatnya kiai kampung Madura. Iya. Cara menemukan sosok kiainya?
cara menemukan sosok kiainya itu ya seperti aktor-aktor yang lain, kita juga membutuhkan seleksi. Asalnya kami ingin itu salah satu masyayikh Anokoya itu ikut terlibat gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, oh ini kan masih bukan Anokoya gitu. Kenapa mau ambil masyayikh Anokoya gitu? Akhirnya kami mengambil kiai yang dianggap masyarakat kampung oleh masyarakat kampung itu dianggap sepuh desa gitu, anggaplah kiai desa gitu yang paling dihormati. Ya kami menemukan Ustadz termasuk Ustadz senior Anokoya, yaitu Ustadz Sudarmin Hamzah sebagai kiai kampungnya gitu. Ya kesulitannya pada proses syuting ini ya sama dengan ketika kami syuting nenek gitu kan, untuk membangun emosional itu ketika dialog antara anak dan orang tuanya itu kami agak kesulitan gitu kan. Tapi berhasil ya. Alhamdulillah berhasil meskipun ya begitu ya. Kami pengennya itu sampai nangis gitu tapi nggak bisa gitu. Iya. Ya begitu ya Bang. Ya, mungkin di kemudian hari mungkin ada semacam bacaan untuk memproduksi film lagi tapi yang berlatar Anokoya gitu. Mungkin ada sahabat Anokoya sekalian di rumah yang rindu Anokoya gitu. Oh iya, itu harapan sih Pak. Iya. Ya keinginan kami yang selanjutnya ini berlatar belakangkan pesantren gitu. Semoga bisa melanjutkan film ini gitu. Oke, begitulah sahabat Anokoya perbincangan saya dengan sang sutradara yang punya tangan dingin dalam meramu film ini gitu ya. Film ini sangat luar biasa yang menyimpan pelajaran yang memang sangat besar gitu, edukasi yang sangat besar dari mewakili Pondok Pesantren Anokoya bagi masyarakat. Ya ini pelajaran juga bagi seorang anak gitu yang harus mengerti orang tua gitu, karena orang tua pergi keluar kota itu untuk mencari nafkah begitu ya kan. Sama juga dengan orang tua juga mengerti anak, karena anak ini juga butuh kasih sayang orang tua, apalagi belayan seorang ibu gitu ya, karena dari kecil disusui oleh seorang ibu gitu. Jadi ibu sangat penting bagi perkembangan anak gitu ya sahabat ya. Baiklah, sekian podcast untuk kali ini. Terima kasih Cak Abdurrahman Wahid ya, yang biasa kita kenal dengan Caca Arab begitu ya. Terima kasih Cak ya. Semoga ini terhitung pengabdian dari kita untuk Anokoya ya. Terhitung masih santri juga kan ya Cak. Iya. Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat Anokoya sekalian di rumah, bagi Anda yang belum subscribe dan belum berlangganan di Anokoya TV, silakan subscribe dulu di bawah di sini ya. Karena subscribe itu gratis, juga biar kalian tahu update terbaru dan info terbaru dan video terbaru dari Anokoya TV begitu ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Musyikur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.